Assalamualaikum. Ya, eee, ini satu buku yang sebenarnya udah sering dibahas ya, Ikigai. Ikigai, Secret of Ikigai. Kalau ini sih, karangannya Hirokawa Elisa. Tapi sebenarnya kalau teman-teman nyari di toko-toko buku, Ikigai ini sedang populer dibahas. Eee, saya ingin cerita tentang Ikigai karena sebelumnya saya cerita tentang 10 muasofat itu ya. Kalau di 10 muasofat yang 10 karakter muslim tangguh itu kita bicara tentang muasofat itu kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang. Saya tuh sampaikan bahwa ini penting dipahami seorang ya, yang masih beranjak, sedang tumbuh gitu ya, anak-anak muda yang sedang tumbuh mau ambil karir apa gitu kan. Itu ketika 10 karakter ini sudah masuk, sudah paham sehingga mereka mencukupkannya semuanya sehingga di saat dia matang dia sudah bisa semua dapat tercapai. Nah, Ikigai ini sama, ini versi Jepang. Nah, Ikigai ini sebenarnya versi Jepang nih, bagaimana kita butuh butuh menekuni kehidupan kita, bukan satu karir, satu jenis profesi, tapi kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tapi saya sarankan sih memang mulai googling-googling ya, kalau belum beli buku ya silakan cari di ini udah populer sekali. Ini kalau secara umum tuh Ikigai seperti gambar ini sih. Jadi gambar ini gambar Ikigai itu passion, mission, vocation, profession. Jadi passion kita dan sini dibuat irisan gitu. Passion dan mission itu adalah apa yang kita cintai. Jadi kita harus bertanya apa yang kita cintai dan itulah yang melahirkan passion passion kita, muyul kita atau juga misi kita, kita mau kemana. Kemudian mission dan vocation itu kekhususan keahlian kita itu dengan mission itu adalah apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita itu memang jago di bidang itu dan kita berkeinginan punya misi ke situ, maka itu apa yang kita butuhkan itu melahirkan mission dan vocation. Nah, kalau vocation dan profession itu bertemunya pada apa yang dibayar untuk. Jadi kita ini dibayar untuk apa? Jadi ini bicara tentang uang yang kita terima. Kemudian antara profesi dan passion itu adalah seberapa baik kita. Karena dengan profesi tertentu yang kita sebenarnya nggak ada passion di situ ya tentu kita tidak akan terlalu berkualitas di bidang itu. Ikigai ini juga sesuatu yang menurut saya terlambat mengenal ini. Jadi kalau kenal sih sebenarnya bagus juga. Karena ini kan kayak harmoni ya, keinginan antara yang kita inginkan, antara kemampuan kita, antara karir kita, antara misi kita. Itu tuh semua bisa nyatu. Nah, kalau di skema Ikigai ini ya semuanya itu ngumpul di tengahnya namanya Ikigai. Itu. Silakan kita sekarang sama-sama merenung gitu ya kira-kira sebenarnya yang sekarang saya lakukan ini apa sih? Kita nggak boleh juga loh, wah ini bukan passion saya saatnya saya berubah, nggak gitu juga. Ini karena kan ini harmoni ya, jadi harus teriris. Ya seperti posisi apalagi saya yang sudah bekerja, maka pekerjaan saya itu bagian dari sesuatu yang harus saya jadi bahan pertimbangan. Minat saya terhadap uh, minat saya terhadap sesuatu itu juga jadi bahan pertimbangan. Misi hidup saya itu juga dari bahan pertimbangan. Kalau ini optimal, maka kita akan melejit. Melejit ini tidak hanya sekedar secara karir, melainkan juga kebahagiaan kita tercukupi. Karena saya lihat beberapa kasus ya, orang-orang sukses yang ternyata dia menekan di satu titik saja, dia kehilangan kebahagiaan. Jangan sampai
Kalau kita harus serapkan. Seru ini sebenarnya ya. Dan inilah yang melahirkan sebelum sebelum teori ini di Jepang ini ditemukan. Saya ngerasa bahwa dulu itu banyak ilmuwan-ilmuwan masa lalu yang justru lengkap. Jadi dia tidak terjebak pada spesialisasi dia. Contoh misalnya Al-Farabi ya, Al-Farabi itu filosof, dia menulis kitab Musikul Kabir, dia jago main biola, musik. Tapi dia juga filosof, bahkan saintis juga. Ibnu Sina, dokteran tapi juga kemana-mana. Khawarizm itu malah matematika banget, tapi dia juga antarisawan menemukan angka nol. Dan banyak sekali tokoh. Silakan kalau mau dibaca-baca dulu. Ternyata orang-orang dulu itu justru lengkap ya. Kalau kita mau copy paste langkah-langkah yang mereka lakukan. Rasanya karena mereka itu biasa mendudukkannya itu dengan proporsional. Jadi mereka itu. Jadi potensi kita bisa meledak. Saya mungkin pernah cerita tentang buku yang sengaja saya tinggalkan di meja panitia dalam satu acara. Saya suka bawa gitu waktu dulu berkantor di posisi saya dulu sering jadi panitia di satu acara gitu. Saya sengaja bawa buku itu di saat kegiatan. Jadi buku itu nggak ada hubungannya. Ini bukunya yang pernah saya bahas. Bukunya Anies Mata, Depan Mata Air Kecemerlangan. Yang saya tinggalkan di meja panitia, saya biarkan atasan saya baca itu. Dan ternyata benar setelah acara dia kan sambil nunggu itu di ruang panitia dia baca. Dia ceritanya mirip dengan yang tadi saya sampaikan. Ya Allah Put, kok sayang saya nemu buku yang begini kok sekarang. Kata dia kalau misalnya dia temukan sebelum dia ngambil mata kuliah atau sebelum dia memilih pekerjaan, bisa jadi akan berbeda. Karena utuh, proporsional. Wallahu a'lam bishawab. Selamat bermain-main dengan pikiran sendiri. Terus runutannya kan gini, kalau ini teman-teman yang masih mau ngambil keputusan nih, mau kuliah apa atau apa ya. Pertama itu bermain-main dengan kepala sendiri. Baca semuanya, minat saya apa. Ingat kenapa di firman-firman Allah itu wati angkusikum afala tubsirun, dan kepada dirimu mengapa engkau tidak seksama perhatikan. Jadi sebenarnya ke diri ini harus diperhatikan, sering bercermin ya. Malam hari dia mulai nanya dulu kita ini sebenarnya apa ya. Kalau kayak ikigai tadi boleh dicoba peta ikigai itu, saya passionnya apa ya, mission saya apa, vocation saya apa, profesi saya ini sebenarnya apa. Ketika ketemu itu nanti kan, setelah itu ketemu kita bermain dengan pikiran kita. Ini prosedur nih, protapnya untuk memohon petunjuk itu. Kalau saya nih, tapi boleh contoh boleh. Pertama diri itu kita matangkan dulu dengan baca buku, dengan apa, atau merenung tadi, coret-coret gitu. Sebenarnya saya itu apa? Emang saya suka melukis. Ya saya suka, tapi saya bisa nggak sih melukis gitu. Saya main musik, kira-kira bagus nggak saya main musik? Kalau saya main musik itu level apa ya? Kafe apa masuk TV misalnya gitu ya. Saya bisa main gitar tapi ternyata level saya itu cuma nongkrong di portal gitu. Oh ya, jadi jangan jadi profesi kan gitu. Itu dipilah-pilah. Nah setelah itu, ini tahap pertama itu ya. Tahap kedua adalah membawa ke diskusi. Diskusi ini dengan siapa aja. Orang keluarga gitu. Misalnya dengan orang tua, dengan keluarga dekat, dengan teman-teman. Apa gunanya diskusi ini adalah yang kita pikirkan itu kita lempar ke meja untuk dapat bahan, dapat masukan. Ya udah, kalau udah jadi tahap ketiga adalah kan nanti udah semakin matang tuh apa yang kita pikirkan diuji di diskusi dengan orang-orang terdekat. Kalau sudah matang, istikharah, tanyakan ke Allah. Karena ya kita ini kan apa sih ngertinya gitu. Kalau dari tanyakan ke Allah itu nanti kita udah lengkap gitu. Tapi bagusnya memang melalui proses tahap 1 dan 2 sehingga ketika kita berdoa pun doa kita itu doa hamba yang sudah memahami masalahnya. Kadang-kadang kan ada doa yang identifikasi masalah pun belum ada dia sudah meminta gitu. Sehingga
tidak mengerucut. Karena doa ini kan bahasa tubuh kita ya. Nanti ketika kita sudah mulai memikirkan hal-hal itu, nanti insya Allah kesananya itu tiba-tiba bangun tidur tiba-tiba yakin banget, oke saya akan kuliah ini. Karena sudah melalui proses tahap 1, tahap 2 dan tahap. Terus membaca, salam literasi. Assalamualaikum.